gizi berbasis nutrisi. Sumatera Selatan terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan TENKES hingga wilayah perairan yang menjadi lokasi tertinggi TENKES di provinsi ini. Daerah tersebut seperti di Ogan Komering Ilir mencapai 30% lebih. Dinas Kesehatan Sumsel menyebut hal itu terjadi akibat minimnya sanitasi dan air bersih. OPD terkait dapat menyediakan sanitasi dan air bersih, disertai perubahan perilaku dengan sosialisasi rutin dan edukasi. Layanan kesehatan yang masih terbatas juga akan ditingkatkan dengan penambahan unit posyandu yang memiliki fasilitas dan SDM memadai. Bagaimana faktor risiko di perairan itu biasanya airnya banyak tapi air bersihnya tidak ada. Biasanya masalahnya di situ. Kemudian jambannya. Jadi bayangkan saja kalau tidak ada air bersih, artinya kan remaja, ibu hamil itu konsumsi airnya dari mana? Air sungai yang tidak terjamin tadi kan. Nah itu bagaimana penyediaan air bersih, kemudian perilakunya untuk menjaga kebersihan, cuci tangan ya. Nah itu yang memang perlu peran yang cukup berat. Terkait anggaran penanganan TENKES di Sumatera Selatan meningkat setiap tahun. Salah satu yang sudah dilakukan dengan pemberian tablet tambah darah dan makanan tambahan untuk ibu hamil dan remaja lewat sekolah. TENKES juga terkait dengan kemiskinan, perbaikan gizi dilakukan pada keluarga miskin. Kalau penggunaannya masing-masing OPD itu sudah, contoh tadi Dinas Kesehatan terkait pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, itu beberapa lintas OPD sudah ada intervensi yang masing-masing. Oke. Jadi kalau stunting ini ada korelasinya pasti dengan kemiskinan karena kadang-kadang mayoritas di daerah kemiskinan itu ada yang stunting, tapi tidak banyak. Tetapi jangan salah, orang kaya juga ada yang anak stunting karena tadi terkait pola asuh. Percepatan penurunan TENKES dengan perubahan perilaku juga melibatkan media agar optimal. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.